Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, di video ini saya mau ngasih tahu tips menghadapi komplain atau salah kirim. Jadi ini wajar banget terjadi sih, udah banyak eh, hampir semua orang mengalaminya. Ini tips dari saya, mungkin banget salah. Satu, jangan jadi amatiran. Apa itu amatiran? Jadi amatiran itu kalau misalkan Anda menjual barang lalu di deskripsi produk ada tulisan barang sudah dicek, tidak terima komplain. Lalu ada di tulisan di packagingnya misalkan unboxing video, jika tidak unboxing video tidak terima komplain. Bintang satu sama dengan blok. Lalu ada barang sudah sesuai, kalau salah itu salah kurir dan seterusnya bla 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 bla, baca sampai dengan setuju. Ya Allah, ya ilahi Robbi, menurut saya ini adalah penjual yang amatir. Mohon maaf ya kalau Anda yang nonton ini adalah penjual yang seperti itu, saya katakan Anda amatir. Kenapa saya berani menjudge seperti itu? Ya gampang, sebenarnya kita lihat aja yang profesional. Oke, jadi ini kan masalah quality ya, masalah quality produknya, quality service-nya, apakah salah kirim, produknya rusak atau apa, intinya quality. Artinya kualitas. Sekarang saya berani bilang Anda amatir karena saya akan karena apa ya, lawan dari amatir adalah profesional. Nah, yang profesional aja nggak gitu-gitu amat. Kenapa? Jadi kalau teman-teman pernah dengar namanya Six Sigma, Six Sigma itu apa ya, teori tentang quality management itu dari Motorola, itu terkenal banget. Silahkan googling aja. Itu dari Motorola itu atau Six Sigma ini defect-nya alias quality cacatnya itu 3/1 juta alias 0, sekian sekian persen. Artinya ada, nggak nol banget. Sekarang kalau teman-teman melakukan ini, ada tulisan tidak terima komplain, no komplain, berarti kan 0%. Motorola aja atau Six Sigma aja itu 3/1 juta. Kenapa Anda bisa 0% alias nihil? Kan nggak mungkin. Ini kiblat quality dunia ya, silahkan googling aja. Lalu ada lagi TPS atau Toyota Production System atau dan TQM, Total Quality Management. Itu dari Toyota ya. Ini juga sama. Ini adalah kiblatnya manajemen produksi di dunia ya. Kalau teman-teman belum baca buku Toyota Way, berarti teman-teman masih amatir memang. Harus baca buku Toyota Way. Itu di buku Toyota ada tulisan defect mereka itu 1/1000 atau 1/mil. Saya nggak ingat pasti 3/mil atau 1/mil. Yang jelas ada, nggak nol banget. Toyota yang mendunia, yang jadi kiblat manajemen dunia, kiblat produksi dunia itu mengakui ada defect, ada quality yang jelek. Bagaimana mungkin saya, Anda atau penjual kelas kecil atau kelas menengah komplainnya atau defectnya sama dengan nol? Itu nyaris nggak mungkin. Lalu profesional yang lain adalah contohlah brand misalkan yang gampang ya, Samsung misalkan. Samsung, lalu Xiaomi, lalu apalagi iPhone. Mereka punya customer service, mereka punya complaint center, mereka punya service center, dan itu bayar orang, sewa tempat, banyak operasionalnya, sewa server dan lain sebagainya. Artinya mereka naruh duit untuk menghandle masalah komplain, menghandle masalah kerusakan, menghandle masalah pelanggan. Mereka aja sampai invest atau ngeluarin uang sebanyak itu sewa, gaji, aplikasi dan lain sebagainya. Artinya mereka serius akan hal itu. Berarti yang profesional aja serius menghadapi komplain, serius, menindaklanjuti komplain dari customer. Oke ya, paham sampai sini ya? Artinya yang profesional aja tidak mengklaim dirinya nol komplain, tidak mengklaim dirinya kualitinya 100% bagus, tidak mengklaim bahwa dia nggak salah, tapi, dia mengakui salah meskipun kesalahan dari kurir kek, kesalahan distributor kek, dan sebagainya, mereka mengakui. Oke, jadi maaf saya katakan sekali lagi kalau teman-teman yang masih melakukan hal di atas, saya katakan teman-teman itu amatir karena kebalikannya sih profesional itu yang tadi saya jabarkan. Lebih dari itu sebenarnya saya kesal juga kalau belanja ada tulisan-tulisan kayak gini. Aduh, gemes deh rasanya. Saya jadi malas untuk unboxing dan lain sebagainya. Oke, lalu selanjutnya solusinya apa? Pertama, ini tak terhindarkan ya teman-teman. Anda harus paham bahwa ini tak terhindarkan ya. Seperti saya bilang tadi, yang profesional aja ada rasio komplainnya, rasio errornya. Pasti ada rasio errornya. Bukan hanya soal ini ya, tapi apapun pasti ada errornya.
Dan ini sebenarnya CODB atau CODB, Cost of Doing Business. Cost of Doing Business, ini bahasa kerennya ya. Artinya apa? Kalau teman-teman gak mau bisnis, kalau teman-teman mau bisnis harus siap menghadapi biaya itu, harus siap menghadapi komplain. Kalau nggak siap menghadapi itu, berarti teman-teman nggak bisnis. Oke ya, paham ya sampai sini ya? Kenapa saya bilang teman-teman amatiran? Oke, solusinya pertama jangan suuzon teman-teman. Itu salah satu contoh yang unboxing, kalau nggak unboxing video, kalau tidak komplain tidak diterima. Itu kan diawali dengan suuzon ya. Ya sedih aja gitu. Sedangkan customer kita kan macam-macam. Masa dari 100% kita suuzonin semua kan nggak gitu. Lebih baik husnuzon aja ke semuanya. Kalau ada yang ngaco-ngaco ya nggak apa-apa daripada kita menganggap semuanya jelek. Ya nggak banget lah menurut saya. Jadi jangan awali dengan suuzon. Lalu yang kedua, jangan lebih galak daripada customer. Ini sebenarnya mirip-mirip ya suuzon sama galak. Jadi lucu aja. Ada yang komplain terus malah dimarahin balik. Eh eh, Gimana ya? Karena customer tuh kan ya yang memberikan kita revenue, yang memberikan kita omset. Kenapa harus digalakin sih? Eh, Mungkin sudah mafhum kalau misalkan belanja ke toko bangunan, saya sering belanja ke toko bangunan ke enci-enci gitu ya, itu murah banget. Dan ketika saya komplain, ya tuker aja, dianya biasa aja gitu karena ya ya udah tuker aja sesimpel itu padahal itu murah banget, saya tahu marginnya tipis. Nah, nyambung ke teman-teman, saya tahu margin teman-teman tipis, margin saya juga mungkin tipis. Jadi kalau ada komplain satu pasti kerasa banget, kerasa ngegrogoti profitnya teman-teman. Solusinya apa? Ya naikin marginnya. Solusinya ya naikin margin, karena kalau terus-terusan margin tipis ya nggak bisa berkembang-berkembang. Bukan berarti nggak boleh main margin tipis itu bagus, karena semua orang juga mencari produk yang murah dan bagus. Dan main margin tipis boleh, dan jangan lupa main yang marginnya gede juga dengan cross selling. Artinya apa? Misalkan teman-teman punya 100 SKU, marginnya tipis semua nih, marginnya katakanlah 10% dari 100 itu, enggak, nah jangan gitu, lebih baik 100 SKU, 80%-nya margin tipis, 20%-nya margin gede. Nah harapannya yang beli margin tipis, beli juga ke margin yang gede, itu namanya cross selling. Search aja video saya tentang cross selling banyak, itu penting banget buat teman-teman tahu. Yang terakhir, solusinya adalah inventory management yang baik. Ini memang nggak mudah, saya juga masih ngulik-ngulik terus bagaimana inventory management. Inventory management itu simpelnya gimana memanage gudang, memanage stok, forecast stok, penjualan minggu lalu berapa, minggu depan berapa, dan seterusnya. Itu namanya inventory management. Yang umumnya untuk level kita ini, level menengah ke bawah, UMKM ini, itu masalahnya adalah masalah kerapihan gudang, kerapihan pencatatan. Umumnya seperti itu. Nah, kalau saya, rasio komplain saya itu entah itu salah kirim, entah itu barangnya cacat, entah itu barangnya kurang, entah itu rusak, itu sekitar 1,5%. Itu rasio saya. Nah, teman-teman di sini kalau misalkan mau berubah, coba benchmarking aja ke saya di 1,5%. Kalau bisa lebih baik ya bagus, kalau kalau lebih buruk ya teman-teman cari cara lain sehingga bisa mengurangi rasio komplainnya jadi 1,5%. Artinya apa 1,5% itu dari 100 pesanan yang masuk, misalkan hari ini satu setengahnya ya satu setengahnya itu komplain, macam-macam komplainnya. Oke, sekian aja tips ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Jika teman-teman suka tolong subscribe channel ini. Saya mohon maaf yang merasa tersinggung karena saya bilang amatiran, silahkan kita diskusi di kolom komentar di bawah. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.